siang Bu Titi. Selamat siang juga Pak Yudi. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bu Titi, di mana hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal Bu, sebelum kita melaksanakan supervisi di dalam kelas nanti Bu. Jadi yang ingin saya tanyakan dengan Ibu, tujuan pembelajaran Ibu nanti apa Bu? Tujuan pembelajaran saya itu peserta didik dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC dalam diskusi kelompok dengan teliti. Seperti itu Pak. Oke, jadi tujuan pembelajaran Ibu kalau yang saya tangkap di sini dapat menentukan akar-akar dalam rumus ABCD ya Bu ya. Jadi nanti area pengembangannya seperti apa nanti? Saya akan lebih fokusnya ke rubrik penilaian Pak. Di situ ada 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Seperti itu. Oke, jadi nanti Ibu fokusnya dengan 3 aspek penilaian nanti akan saya amati Ibu. Lalu dalam pembelajaran Ibu ini, Ibu menggunakan model pembelajaran apa Bu? Saya mau menggunakan model discovery learning. Discovery learning ya Bu ya, berarti siswa nanti menemukan Bu ya, menemukan apa nih Bu ceritanya Bu? Dia dibagi beberapa kelompok, seperti itu nanti dia bisa menemukan rumus ABC seperti itu Pak. Menemukan rumus ABC Bu, ini sangat menarik sekali. Nanti ini pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Lalu Ibu gunakan strategi pembelajaran apa nih Bu? Strateginya dengan pendekatan berdiferensiasi Pak. Pendekatan berdiferensiasi Bu ya, berarti nanti Ibu akan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik ya Bu ya. Fokus Ibu nanti di penilaian ketika dalam pembelajaran nanti seperti apa penilaiannya Bu? Saya akan berfokus ke aspek kognitif Pak. Aspek kognitif Bu ya. Rencananya nanti sasaran Ibu kelas berapa Bu? Sasaran saya itu di kelas 9A Pak. Kelas 9A Bu ya. Materinya tadi akar Bu ya, akar Yang menentukan akar-akar persamaan kuadrat. menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Baik. Rencananya Ibu melaksanakan pembelajaran ini kapan Bu? Hari Rabu Pak. Hari Rabu ya. Jam berapa Bu? Jam pertama. Oke, jadi nanti jam pertama saya juga akan masuk kelas ya Bu ya. Jadi kita sepakat nanti Ibu tadi menyampaikan area pengembangannya itu di aspek penilaian tadi itu nanti akan saya amati Bu. Nah, kemudian ketika pelaksanaan nanti Ibu persiapkan apa yang Ibu rencanakan hari ini. Hari Rabu Bu saya akan mensupervisi Ibu. Jadi apa yang terlaksana di dalam kelas nanti seperti yang Ibu sampaikan tadi akan saya amati Bu ya. Oke Bu, terima kasih. Selamat melaksanakan pembelajaran di dalam kelas hari Rabu yang akan datang Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Berdiri. Berita. Sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu untuk memimpin dalam doa siapa? Oke, Indah, silakan maju. Kita berdiri. Ya, bertemu dengan kalian adalah salah satu hal yang paling Ibu senang, ya kan? Ibu gembira. Karena apa? Melihat senyum-senyum kalian hari ini, ya kan? Ibu juga tersenyum hari ini, juga Ibu merasakan gembira. Ya, oke. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, ya kalian nanti bisa menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel menggunakan metode eliminasi. Dan yang kedua itu menyelesaikan masalah, ya berkaitan dengan persamaan linier dua variabel pada masalah kontekstual menggunakan metode eliminasi dengan tunggal. Ya. Ini pembelajaran sebelumnya yaitu persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel kemarin masih ingat enggak? Masih ya? Masih. Nah, untuk itu variabel itu apa? Masih
Masih nggak? Variabel itu apa? Ya, pengubah atau pengganti suatu bilangan. Oke, ada sanggahan dari kelompok lain? Sudah benar? Sudah. Menurut kalian benar? Kita cek ya. Benar nggak? Oke, yang persamaan pertama ya dikalikan 9, berarti 9x dia mengeliminasikan x dulu ya. Oke. Ya, hasilnya y sama dengan 5.000. Itu juga dengan persamaan yang kedua, dia mengeliminasikan apa? X sama-sama dikalikan dengan 3 ya. Jadi nilai x-nya 5.000. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Sepertinya agak tegang ya kan untuk presentasi hari ini. Oke, sekarang coba kita berdiri dulu, kita ice breaking ya kan. Oke, ini kalau ibu bilang tepuk pagi, tepuknya 1 kali ya. Kalau ibu bilang tepuk siang, tepuknya 2 kali. Kalau ibu bilang tepuk malam, tidak ada bunyi ya. Bisa? Bisa. Pagi, siang, siang. Masih belum konsentrasi ya kan, masih ada yang ya kan. Siang. Masih ada 1 kali tepukan. Ya, Saputra. Ya. Siang. Malam. Masih belum konsentrasi. Konsentrasi coba yuk. Pagi. Siang. Malam. Oke, ulang lagi. Masih ada yang tidak konsentrasi. Cobalah berkonsentrasi, ya kan? Malam. Masih ada ya kan? Siang. Pagi. Malam. Masih ada. Masih belum konsentrasi. Masih tegang gara-gara apa? Ya. Pagi. Siang. Malam. Oke. Silakan duduk kembali. Ya. Kita lanjutkan dengan tadi sudah 2 kelompok, kita tambah 1 kelompok lagi ya. Kelompok siapa yang mau maju? Ya, kelompok 4. Silakan. Yang lain simak ya. Kelompok yang nomor 4 atau kelompok 4 ya. Yang lain simak apakah hasil kerjanya sudah tepat atau belum tepat.
Waktunya habis ya? Oke. Oke, sekarang kumpulkan ya. Oke. Sudah? Selesai. Kumpulkan. Kalau sudah selesai, kumpulkan. Oke, selesai kumpulkan. Yuk. Ya. Sudah? Kumpulkan. Ini sudah nih. Yuk, kumpulkan yuk. Kumpulkan yuk. Ini sudah nih. Ini udah nih. Oke, kumpulkan. Ya. Ini sudah. Oke. Sudah? Ini? Nah, sudah. Oke, sudah? Oke, sudah semua ya? Nah, apa yang kalian pelajari hari ini? Oke, Jenjen. Ya, yang Jenjen pelajari hari ini kita semua ya, yaitu sistem persamaan linier dua variabel dengan metode eliminasi. Lalu bagaimana perasaanmu setelah belajar hari ini? Bahagia, Bu. Oh iya, bahagia. Bahagia? Bahagia. Oke. Yang ketiga, hal apa yang membuat kalian menarik ya kan belajar hari ini? Saya, Bu, bisa berkolaborasi dengan kelompok. Oke, bisa berkolaborasi dengan kelompoknya, ya kan? Lalu adakah hal yang perlu kalian pahami? Nah, Bu, Ya. kamu Oke, sudah paham semua ya? Hal baik apa yang sudah kalian lakukan hari ini? saya, Bu, bisa mengetahui metode eliminasi. Oke, terima kasih kalian sudah bisa. Bisa apa tadi? Bisa mengetahui metode eliminasi. Mengetahui metode eliminasi. Jadi itu referensi kita pada hari ini. Maka kesimpulan materi ini apa? Saya, Bu, Oke, Akila. kami bisa menyelesaikan sistem persamaan dengan dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Oke, kalian bisa menyelesaikan persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Materi selanjutnya, karena hari ini sudah mempelajari tentang metode eliminasi, selanjutnya kita menggunakan metode gabungan. Ada metode eliminasi dan substitusi. Itu nanti di pelajaran hari apa? Hari Senin ya? Minggu depan ya kita. Karena pelajaran hari ini sudah metode eliminasi. Jadi kegiatan selanjutnya kita menyampaikan atau memaparkan materi atau metode substitusi dan eliminasi. Oke, mungkin materi hari ini cukup ya kan? Kita akhiri dengan doa penutup. Siapa yang mau pimpin doa penutup? Oke, Elmi, silakan berdiri ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Berita. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kembali. Oke, silakan duduk dan kita kembali ke materi pembelajaran selanjutnya. Oke, selamat siang.
Yudianus SPD, guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Sompak. Hari ini akan melakukan pertanyaan bersama rekan saya di guru di SMP Negeri 2 Sompak. Saya akan melakukan pasca observasi setelah saya melakukan supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Francisca Neopinatiti SPD, guru mata pelajaran matematika, dan pengajar praktik saya Bapak Libertus Asun SPD. Saya akan melakukan proses pasca observasi setelah pembelajaran yang sudah saya lakukan di dalam kelas. Selamat siang Bu Titi. Selamat siang Pak Yudi. Senang sekali saya hari ini bisa kembali bertemu dengan Bu Titi yang sebelumnya kita sudah melakukan praobservasi ya Bu ya, praobservasi kemarin, dan hari ini tadi saya sudah melihat bagaimana Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Setelah Ibu tadi menyampaikan pembelajaran di dalam kelas, bagaimana sekarang perasaan Ibu setelah selesai melakukan pembelajaran Bu? Perasaan saya bahagia Pak. Oke, bahagia Bu ya. Apa yang membuat Ibu bahagia nih? Pertama mungkin saya telah bertemu dengan peserta didik saya. Ya. Kemudian juga mereka bersemangat sekali, dan saya juga merasa menanyakan perasaan mereka, ternyata juga bahagia hari ini ya. Jadi Ibu dalam menyampaikan pembelajaran dengan perasaan yang bahagia, senang, kemudian Ibu juga menanyakan di awal pembelajaran tadi saya perhatikan peserta didik juga banyak yang senang juga ya Bu ya, yang mengikuti pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan. Nah Bu, apa yang Ibu inginkan dari percakapan kita saat ini Bu? Setelah pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan, sekarang kita melakukan percakapan yang Ibu inginkan apa Bu dari percakapan kita ini? Ya mungkin saya ingin mengetahui sejauh mana pembelajaran yang telah dilakukan dengan baik. Ibu ya, jadi Ibu ingin mengetahui pembelajaran yang telah Ibu sampaikan, telah Ibu laksanakan di dalam kelas. Nah, yang biasanya Ibu di dalam kelas itu ngajarnya tanpa ada yang memantau ya. Nah, hari ini Ibu dipantau oleh saya sebagai guru penggerak di angkatan 11 ini. Saya melihat tadi memang proses pembelajaran yang Ibu sampaikan sangat baik Bu ya. Di awal pembelajaran juga saya melihat Ibu tadi dari modul yang Ibu rancang itu sudah sesuai Bu. Ibu sudah menyampaikan apa yang tahapan-tahapan yang ada di dalam modul. Kemudian Bu, saya fokusnya kemarin kan area pengembangan kita itu Bu di dua hal Bu ya. Yang kemarin kita sepakati itu Bu di dua hal. Yang pertama itu Ibu maunya saya itu mengamati proses jalannya diskusi dan proses presentasi yang disampaikan oleh peserta didik Bu ya. Nah, kira-kira proses pembelajarannya yang tadi Ibu laksanakan itu seperti apa Bu di diskusi dengan presentasi itu? Kalau di diskusi peserta didik berkolaborasi dengan baik Pak. Jadi dalam kelompok itu mereka baik untuk berkolaborasinya. Terus presentasi peserta didik juga antusias untuk presentasi dan bisa memahami materi tersebut. Baik Bu ya, sangat baik sekali. Tadi juga saya amati ya, proses diskusinya berjalan lancar. Saya melihat Ibu juga merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian dipadukan dengan KSE, dan Ibu menyampaikan kepada saya waktu sebelum pembelajaran, Pak tolong saya diamati di diskusi ini karena menggunakan diferensiasi, dan saya perhatikan Bu memang di diskusi yang Ibu sampaikan itu, yang Ibu rancang itu, saya lihat memang aktif Bu ya pembelajarannya.
kira-kira kalau di diskusi itu ibu menggunakan kelompok itu menggunakan kelompok yang heterogen atau dikelompokkan menggunakan ada yang sudah berkembang sangat berkembang atau berkembang dengan belum berkembang, itu ibu menggunakan yang mana? Saya menggunakan heterogen, Pak. Heterogen ya. Berarti yang heterogen yang ibu gunakan peserta didik yang dianggap mampu itu ditempatkan di kelompok-kelompok dibagi. Iya. Oke. Dan presentasi juga saya lihat Bu, meskipun ya Bu ya tidak semua kelompok yang bisa presentasi karena kita juga keterbatasan waktu. Ibu juga sudah merancang 5 atau 6 kelompok mau Ibu. 5 kelompok disiapkan untuk tampil presentasi, tapi yang tampil cuma berapa? 3 Bu ya, 3. Tapi kalau saya perhatikan 3 kelompok itu presentasinya juga sudah cukup baik. Meskipun ada satu kelompok yang salah Bu ya. Iya. Ya. Tapi kelompok lain juga yang menyimak seperti itu. Jadi saya lihat ada interaksi Bu ya. Meskipun ada satu kelompok yang penyampaian materinya jawaban dari soal yang dia sampaikan bukan salah, mungkin keliru ya, kurang tepat, kurang teliti. Tapi yang menarik yang saya lihat Bu, ada kelompok yang jeli dalam mengamati. Mereka paham, oh itu ada kekeliruan dan mereka bisa memperbaiki. Itu yang saya lihat di presentasi dari kelompok ini yang saya lihat sangat aktif dan meskipun ya Bu ada beberapa juga yang saya lihat diam, tapi tidak banyak, 1-2 orang. Lalu dalam proses pembelajaran yang Ibu sampaikan, diskusi, presentasi, ada tidak hambatan yang Ibu alami? Ada Pak. Apa Bu? Kemarin itu peserta didik ada yang bolak-balik ke WC atau ke toilet seperti itu Pak. Jadi mungkin itu menghambat juga untuk proses pembelajaran. Ya, Bu. Terus selain itu ada lagi nggak hambatannya selain ada peserta didik suka bolak-balik ke toilet? Ada lagi nggak hambatan lain selain ini? Tidak seperti itu. Hanya ini. Ya, jadi hambatan yang Ibu alami selama pembelajaran, terutama kalau saya lihat ketika diskusi Bu ya, ada anak itu yang izin, Iya, gitu. bahkan ada yang tidak izin langsung nyelonong. Ya. Nah, kira-kira kalau menurut Ibu apa penyebab mereka suka keluar masuk ke toilet itu? Mungkin di awal pembelajaran mereka tidak pergi ke toilet seperti itu Pak. Jadi langsung masuk pas pertengahan pembelajaran sudah kebelet seperti itu. Jadi perginya ke toilet seperti itu Pak. Berarti mereka ini mungkin saja tidak ada persiapan juga, nggak tahu juga, tiba-tiba ada rasa mau kencing Bu ya, lalu ada yang langsung nyelonong. Betul Bu ya? Ibu mengamati ya, memperhatikan siswa yang seperti itu. Iya Pak. Nah, kira-kira dari hambatan yang terjadi tadi, siswa suka keluar masuk ke toilet, bahkan ada yang tidak lapor ke Ibu langsung nyelonong, apa nanti solusi yang bisa Ibu yang bisa Ibu gali atau yang bisa Ibu lakukan agar siswa-siswa yang seperti ini tidak lagi melakukan hal yang menurut Ibu sangat tidak baik ini? Mungkin di awal pembelajaran saya nanti membuat kesepakatan kelas Pak. Jadi dengan adanya kesepakatan kelas mungkin tidak terjadi lagi hal yang seperti itu. Kesepakatan kelas yang seperti apa yang Ibu maksud di sini? Di awal pembelajaran mungkin pertama siapa yang ingin pergi ke toilet seperti itu. Jadi anak-anak bagi yang belum ke toilet dipersilakan ke toilet terlebih dahulu. Jadi tidak ada lagi pas pertemuan pelajaran tidak ada lagi yang pergi ke toilet seperti itu Pak. Oke, jadi ke depan nanti Ibu akan melakukan kesepakatan kelas dulu agar anak-anak yang suka keluar masuk kelas dengan alasan ke toilet ini bisa sedikit demi sedikit berkurang Bu ya, Iya. tidak lagi ke toilet. Nah, siapa orang yang bisa mendukung Ibu dalam
proses apa namanya Ibu lakukan rancangan tadi yang Ibu sampaikan, kemudian solusi yang ingin Ibu lakukan, yang akan Ibu terapkan, siapa yang menjadi apa namanya yang bisa mendukung Ibu dalam apa namanya rancangan Ibu? Mungkin yang pertama yaitu kepala sekolah, Pak. Kepala sekolah Bu ya. Yang kedua rekan-rekan guru, mungkin bisa membantu saya untuk solusi itu. Kalau rekan guru ini, kalau yang lebih spesifiknya yang seperti apa Bu? Rekan gurunya, apakah gurunya itu mungkin beberapa guru yang Ibu akan pilih bidang studi ini, bidang studi itu, atau mungkin dengan wali kelas, atau mungkin dengan entah waka kurikulum atau kesiswaan? Siapa yang paling Ibu inginkan dalam mendukung Ibu dalam kesepakatan kelas ini? Terlebih ke wali kelas. Wali kelas ya. Berarti wali kelas di setiap kelas itu akan Ibu libatkan, akan Ibu jadikan apa namanya bantuan Ibu dalam mendukung proses pembelajaran dan mencari solusi yang Ibu inginkan. Nah Bu, kita ini sekarang di apa namanya, saya ingin menanyakan, kalau kemarin Ibu menilai diri Ibu dalam menyampaikan materi itu kan, kalau dilihat angka dari 1 sampai 10 itu Ibu di posisi 6 kemarin ya. Setelah pembelajaran ini kira-kira menurut Ibu itu sekarang di posisi mana Bu? Dari 1 sampai 10. Kalau kemarin sebelum melaksanakan 6. Nah, sekarang di posisi mana Bu? Maksud Bapak Dari angka 1 ke saya 10. menilai saya. Iya, iya. Kalau kemarin kan ya, masih 88 8 ya. 8 berarti Bu ya. Dari 1 ke 10 8 Bu ya. Luar biasa sekali Bu ya. Jadi dari awal Ibu sebelum menyampaikan materi di posisi 6, sekarang ada peningkatan Bu ya. Di posisi 8 saya melihat juga Bu, karena di penilaian saya ini Bu, saya cuma fokus di 2 Bu ya, di dua apa namanya kesepakatan kita kemarin, rancangan kita kemarin. Saya cuma fokus di diskusi dengan presentasi dan saya lihat sangat baik Bu. Hambatan-hambatan yang tadi Ibu sampaikan juga sama seperti yang saya amati. Meskipun belum saya sampaikan, Ibu sudah menyampaikan duluan tadi ya Bu ya. Nah, lalu solusi yang tadi Ibu akan sampaikan, kapan Ibu akan melakukannya? Mulai besok Pak. Mulai besok. Ya. Mulai besok di kelas apa? Besok di kelas 9C. Kelas 9C. Selain di kelas 9C, besok ada beberapa kelas lagi yang Ibu akan ngajar di kelas berapa lagi selain 9C? 8D Pak. 8D juga Bu ya. Oke. Jadi Bu Titi, terima kasih setelah menyampaikan pembelajaran hari ini. Ibu juga sudah yang Ibu inginkan dalam percakapan kita tadi juga sudah Ibu apa namanya ya, sudah Ibu kuasai, kemudian Ibu pahami. Saya sangat senang Bu ya. Saya di sini bukan ingin menggurui Bu ya. Saya mengamati dan Ibu juga sudah mendapatkan solusi dari hambatan-hambatan yang sudah Ibu temui. Semoga solusi yang Ibu tadi rancang, Ibu ingin terapkan dan Ibu laksanakan, dan hasilnya nanti berdampak pada pembelajaran Ibu. Dan saya penasaran nanti Bu ya, nanti boleh lalu kita izinkan saya lagi Bu untuk melakukan supervisi. Saya ingin melihat solusi yang Ibu apa namanya Ibu rancang. Jadi agar pembelajaran selanjutnya tidak lagi mendapatkan masalah atau hambatan yang sama Bu. Oke Bu Titi, terima kasih Bu atas kesempatan Ibu hari ini, atas waktu yang Ibu berikan. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dalam apa namanya proses yang sama, supervisi akademik. Terima kasih Bu Titi, selamat siang. Terima kasih Pak.